Hai, bertemu lagi dengan saya Buduma. Hari ini kita belajar penentuan delta H reaksi berdasarkan delta H pembentukan standar. Materi di kelas 11 semester 1. Salah satu cara menentukan delta H reaksi kita bisa gunakan berdasarkan delta H pembentukan standar. Misalkan suatu reaksi AP direaksikan dengan BQ menghasilkan Cr tambah DS. Di sebelah kiri tanda panah ini disebut reaktan atau preaksi ya. Sedangkan di sebelah kanan tanda panah disebut produk atau hasil reaksi. Untuk menentukan delta H, kita bisa menggunakan rumus berdasarkan data delta H pembentukan standar. Sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaksi. Atau delta H sama dengan sigma delta HF kanan dikurang sigma delta HF kiri. Ya, kanan dikurang kiri. Di mana senyawa dalam keadaan standar atau suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, di sini ada tabel ya, beberapa zat ya. Ini adalah tabel delta HF standar dari beberapa zat. Misalnya di sini H2, delta HF-nya sama dengan 0 ya. Kemudian NO, ini delta HF-nya sama dengan plus 90,25. Jadi ini adalah tabel delta H pembentukan standar yang akan digunakan untuk menentukan delta H reaksi berdasarkan data delta H pembentukan standar. Kita masuk pada contoh. Diketahui kalor pembentukan ya, ini ada delta HF C2H6, delta HF H2O, delta HF CO2. Yang ditanya adalah tentukan delta HC C2H6. Yang B, tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 180 gram C2H6. Untuk poin A, yang ditanya adalah delta HC C2H6. Berarti kita harus buat dulu persamaan termokimia pembakaran C2H6. Kita lihat persamaan termokimia pembakaran C2H6 adalah sebagai berikut ya. Setiap hidrokarbon apabila dibakar artinya direaksikan dengan oksigen, hasilnya adalah karbon dioksida dengan H2O ya. Kemudian kita setarakan ya. Di kiri dan di kanan jumlah atom-atomnya harus sama. Kita lihat C2 ya. Di kanan juga C-nya ada 2. Kemudian hidrogennya 6 ya. Di kanan juga sudah 6. Kemudian oksigennya di kanan 2 kali 2 4 ditambah 3 ini 7 ya. Berarti ini O2 ini harus kita kali dengan 7/2. Untuk penulisan persamaan termokimia pembakaran bisa dilihat di video sebelumnya ya. Jadi kita cari delta H-nya. Delta H sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaksi. Produk ini ada di sebelah kanan, sedangkan reaksi ada di sebelah kiri ya. Sekarang kita lihat yang produk ya. Apa saja yang ada di produk? Produk itu ada CO2 dan H2O. CO2 ada 2, sedangkan H2O ada 3 ya, 3 mol. Sekarang kita lihat jadi 2 kali delta HFCO2, ini 2 kali delta HFCO2 ditambah 3 kali delta HFH2O ya. Dikurang delta HF reaksi. Sekarang kita lihat delta HF reaksi ini ada 1 mol di sini. 1 kali delta HFC2H6, 1 tidak usah ditulis di sini ya, ditambah 7/2 kali delta HFO2. Ingat ya, untuk delta HFO2 ini sama dengan 0 ya. Ini adalah catatan yang perlu diingat. Apabila hidrokarbon dibakar, itu hasilnya karbon dioksida tambah air. Kemudian delta HFO2 itu sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ya. Kita masukkan nilai-nilainya ya.
Berarti 2 dikali min 394 kJ. Min 394 ini tadi yang ada diketahui ya. Data-data delta HF masing-masing senyawa ya. Ini CO2 min 394. Kemudian 3 dikali untuk H2O ini min 286 kJ. Dikurang, ini 1 kali delta HF C2H6 ini min 85. Kemudian ditambah 7/2 dikali 0 ya. Ini kemudian kita hitung ya. Ini hasilnya min 788 kJ dikurang 858 kJ ditambah 85. Ini min dengan min menjadi plus ya. Jadi delta Hc C2H6 sama dengan min 1561 kJ per mol. Jadi itulah delta H pembakaran untuk C2H6. Sekarang kita lanjut untuk bagian B ya. Untuk poin A kita sudah dapat ya bahwa delta H pembakaran C2H6 sama dengan min 1561 kJ per mol. Sekarang bagian B, tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 180 gram C2H6. Ini massa atom relatifnya C sama dengan 12, hidrogennya sama dengan 1. Jadi kita tentukan dulu molnya ya dari 180 gram C2H6. Rumus mol adalah massa per massa molekul relatif. Massanya 180, kita cari massa molekul relatif C2H6 ya. Berarti 2 dikali C, berarti 2 kali 12 ditambah 6 dikali 1 ya. Sama dengan 30 ya. Berarti molnya 180 dibagi 30 sama dengan 6 mol. Jadi delta H pembakaran untuk 6 mol C2H6 adalah ya, karena yang ditanya adalah 6 mol, sedangkan yang diketahui adalah untuk 1 mol, berarti 6/1 ya. Ditanya per diketahui, mol yang ditanya per mol yang diketahui dikali delta H pembakaran yang diketahui. 6/1 kali min 1561 sama dengan min 9366 kJ per mol. Jadi pada pembakaran 6 mol C2H6 dibebaskan kalor sebesar 9366 kJ. Jadi kalau ada tanda negatif ya, kita tidak usah sebut kalau sudah diberi kata dibebaskan ya. Ini di penulisannya tanpa tanda negatif karena sudah menyebut kata dibebaskan. Diketahui entalpi pembakaran asetilena adalah min 1300 kJ. Entalpi pembentukan asetilena C2H2 adalah, nah di sini yang diketahui adalah entalpi pembakaran ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan asetilena. Jadi kita buat dulu reaksi pembakaran asetilena ya. Jadi C2H2 ditambah 5/2O2 menjadi 2CO2 ditambah H2O. Ini delta H-nya diketahui min 1300 kJ. Yang ditanya tadi adalah delta H pembentukan asetilena ya. Jadi untuk mencari delta H pembentukan asetilena kita membuat rumus ya. Berdasarkan delta H pembentukan. Delta H reaksi sama dengan sigma delta HF hasil dikurang delta HF pereaksi atau delta HF kanan dikurang delta HF kiri ya. Sekarang kita lihat delta H-nya diketahui adalah min 1300 ya. Ini min 1300. Kemudian yang di kanan atau yang diproduk atau hasil ini adalah CO2 dengan H2O. Berarti 2 kali delta HF CO2 ditambah ini 1 kali delta HF H2O. Sedangkan yang di kiri ya, ini ada C2H2 1 kali delta HF C2H2
ditambah delta HFO2. Delta HFO2 ini sama dengan 0 ya. Berarti min 1300 sama dengan 2 kali min 395 tambah min 285 dikurang, ini yang ditanya ya, delta HF C2H2 ditambah 0. Berarti delta HF C2H2 sama dengan ya min 790 dari sini ya, dikurang 285 ditambah ini pindah ruas 1300. Berarti sama dengan plus 225 kJ per mol ya. Jadi delta HF menentukan asetilena sama dengan 225 kJ per mol. Demikianlah materi kita hari ini. Kita bertemu kembali di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya.